Shalom Jemaat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, "Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang." Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ya Allah pencipta kami, hati kami gelisah ketika kami berbuat menentang ketetapan yang Kau taruh dalam diri kami. Namun kami menemukan kelegaan hanya ketika kami menyadari bahwa sekalipun kami layak menerima teguran dan penghakiman, kami memiliki pribadi yang telah membuat segala sesuatu benar di hadapan-Mu dan mendamaikan kami kembali dengan-Mu, yaitu Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah telah memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara di minggu ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara telah mengcapture momen-momen tertentu yang membuat kita semua semakin dalam mengenal Allah kita. Bapak Ibu Saudara, memang dalam banyak hal yang kita hadapi, kita memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Saya ibaratkan hal yang kita hadapi itu adalah setangkai bunga mawar. Kepada setangkai mawar itu, ada orang yang menilai, "Aduh, sayang sekali bunga bagus-bagus seperti itu kok ada durinya." Sehingga orang itu enggan untuk mendekatinya. Di sisi lain, ada juga yang menilai, "Puji Tuhan, di atas duri yang tajam itu ternyata ada bunga yang begitu indah." Sehingga orang itu membelinya dan memberikannya kepada orang yang dia cintai. Jadi ternyata penilaian kita sangat mempengaruhi respon kita terhadap objek yang kita nilai, kita hadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita memiliki penilaian kita masing-masing terhadap keberadaan, masalah, pencapaian yang kita hadapi sehari-hari. Hal demikian juga terjadi pada Yusuf dalam nats yang saya bacakan tadi. Yusuf melihat dari perspektif atau kacamata Allah, sehingga hal-hal yang terlihat buruk pun sebenarnya adalah kebaikan di dalam kacamata Allah. Dalam Kejadian 50 ayat 20 kalimat, "Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku," itu menggambarkan sudut pandang manusia. Tetapi kalimat, "Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan," itu menggambarkan sudut pandang dari Allah yang melihat keseluruhan hidup Yusuf. Mengapa Allah dapat melihat ini sebagai suatu kebaikan? Karena Allah mempunyai rencana yang indah bagi Yusuf, bahkan bagi keluarganya. Di ayat yang ke-50 tadi kita dapat melihat bahwa Allah ingin Yusuf memelihara bangsa-bangsa dan juga keluarganya yang mengalami kelaparan. Kita juga bisa melihat di pasal 45 ayat yang ke-7 bahwa Allah sudah merencanakan agar Yusuf dapat menjamin kelanjutan kehidupan keluarganya, dan kita tahu bahwa keluarga Yakub pada nantinya akan menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Apapun yang manusia nilai ataupun lakukan untuk suatu keburukan atau kejahatan dapat dipakai Tuhan justru untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mengalami hal yang serupa? Dia datang ke dunia untuk menjalani jalan salib yang merupakan hukuman paling hina untuk manusia pada zaman itu. Orang-orang melihat itu sebagai sebuah tragedi, sebagai suatu kenajisan, sebagai sebuah kebodohan. Tapi justru di balik peristiwa salib itu, ada karya keselamatan bagi umat manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan kita dan orang-orang lain. Jadi sesuatu yang dianggap tragedi, najis dan bodoh itu ternyata mengandung karya keselamatan yang menjangkau saya dan Bapak Ibu Saudara semua.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus telah menjangkau kami, sehingga kami yang dahulu begitu liar dalam merasa, dalam berpikir, dalam bertindak, kini dapat memperhitungkan dan mengakui akan campur tangan Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, perkenankan kami saat ini menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami berdoa supaya di tahun politik ini kehendak Tuhan dinyatakan dan terjadi sesuai dengan rencana yang Engkau tetapkan. Ajar kami ya Tuhan untuk taat, tunduk, dan bijak dalam menghadapi dinamika politik dan dalam kami memilih para pengampu pemerintahan negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat kebutuhan di tengah ladang Tuhan yang sudah menguning ini, sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Panggillah, teguhkanlah, kirimkanlah, utuslah anak-anak Tuhan yang Engkau tentukan untuk melayani sepenuh waktu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai guru-guru Injil, dan sebagai misionaris di garis depan. Kiranya semakin bertambahnya tahun-tahun di waktu yang akan datang, semakin banyak orang yang menyerahkan diri menjadi hamba-hamba-Mu dan diperlengkapi di sekolah-sekolah teologi. Berkati juga gereja-gereja supaya terbuka dan mulai sungguh-sungguh ambil bagian dalam pelayanan misi, baik menjadi pendoa, penyokong dana maupun pengutus utusan ke garis depan. Demikian pula kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang mampu memaknai kehidupan kami dengan sudut pandang rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Renungan Sabtu edisi 10 Februari 2024 hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita.